Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah masuk pada tafsir ayat ke-21, selesai membicarakan tentang sifat orang-orang munafik di tafsir-tafsir sebelumnya, dan juga di tafsir sebelumnya lagi Allah juga menjelaskan tentang bagaimana sifat orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, dan juga orang-orang kafir. Jadi tiga golongan ini yang ada pada setiap masa di antara manusia. Jadi dari zamannya Nabi sampai zaman sekarang, tiga golongan ini tetap ada. Ada kalanya orang itu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan tulus. Ada kalanya orang itu menampakkan kekafirannya. Oh ya sudah, saya ibaratnya orang ini adalah orang kafir, dengan menampakkan kekafirannya, dengan tidak mengakui agama Islam sebagai agamanya. Ada juga golongan yang ketiga yang panjang lebar diceritakan, yaitu golongan orang munafik, di mana golongan orang yang dengan lisannya dia mengatakan iman, dengan lisannya dia mengatakan Islam, tetapi di dalam hatinya dia kufur. Nah, dari semua golongan itu Allah memerintahkan di dalam surat ke-21 itu dalam ayat yang ke-21 ini Allah memerintahkan kepada seluruh golongan. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, he menungso kabeh, wahai seluruh manusia, ai ahlul makkati, yaitu ahlul Makkah. Jadi di sini dikatakan ada beberapa ulama tafsir itu memiliki pendapat, salah satunya adalah di dalam pendapatnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau memberikan pendapat bahwasanya kalau dalam Al-Qur'an itu ada ayyuhan nas, berarti ditujukan kepada orang-orang Makkah. Kalau menggunakan kalimat al-mu'minun, berarti itu ditujukan kepada orang-orang Madinah. Atau innal ladzina amanu, itu ditujukan kepada orang-orang Madinah. Itu secara aghlabiyah atau secara umum. Secara umum di dalam ilmu tafsir seperti itu. Tapi tidak bisa di semuanya dikatakan seperti itu, nggak bisa. Tapi juga menurut pendapat yang lain, bahwasanya pada ayat ini tidak hanya untuk orang Makkah, tetapi juga untuk semua orang, semua golongan diperintahkan oleh Allah u'budu, untuk sembahlah kalian semua. Wahidu, esakan kalian semua rabbakum, terhadap Tuhan kalian. Ibadahlah kepada Tuhan kalian, esakan Tuhan kalian. U'budu di sini dikatakan bahwasanya kalau orang-orang kafir, orang yang tidak percaya tentang agama Islam, mereka disuruh untuk u'budu, untuk beribadah. Artinya apa? Wahidu, untuk mengesahkan Allah, rabbakum, untuk mengesahkan Allah. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, u'budu ini adalah sebagai ketegasan bagi kita, supaya kita ini selalu istiqomah dalam melakukan ibadah. Kita selalu istiqomah dalam melakukan ibadah. Kita selalu yakin akan ibadah yang selalu kita laksanakan. Itu makna dari u'budu ketika kita itu adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita itu adalah orang-orang yang percaya akan Allah. Tetapi kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, u'budu ini berarti wahidu. Artinya apa? Esakanlah Allah. Esakan dulu Allah, setelah itu baru kalian sembah Allah, seperti caranya orang-orang yang beriman. Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum, yang menjadikan kalian semua. Ansha'a, yang memunculkan. Allah itu zat yang memunculkan kalian semua. Walam takunu syai'an, dan sebelumnya kalian itu bukan berupa apa-apa. Jadi Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kita semua, di mana sebelumnya kita itu tidak ada. Tidak ada, saya itu tidak ada dari zaman dulu, itu tidak ada. Baru Allah memunculkan saya menjadi ada.
Wa khalaqa, dan juga zat yang telah menciptakan alladzina orang-orang min qablikum dari sebelum kalian semua. La'allakum, agar supaya tattaquna, kalian semua takwa, atau agar kalian semua takut. Bi'ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah. Iqabahu, takut akan siksanya Allah. Jadi dikatakan seperti inilah bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu sebagai hujjah atau sebagai dalil. Jadi bahasa Al-Quran itu ya seperti ini. Jadi orang-orang kafir itu zaman dulu itu memang dulunya itu sudah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Jadi Tuhan yang model piye? Nah, baru sama Al-Quran dipertegas sebagai hujjah, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian semua, dan juga Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian, entah itu nenek kalian, entah itu nenek moyang kalian, entah itu orang-orang sebelum dan sebelum kalian. Jadi ketika mereka berhujjah bahwa saya juga menyembah Tuhan, sama seperti kalian. Tapi Tuhan yang bagaimana yang kalian sembah? Ini patung sini. Patung ini adalah Tuhan yang aku sembah. Siapa yang menciptakan patung ini? Yang menciptakan patung ini adalah dari dulu nenek moyang saya. Terus yang menciptakan nenek moyang kalian siapa? Nah, baru mereka diam. Ketika dikatakan patung ini adalah yang membuat adalah nenek moyangku, terus aku sembah. Terus kalau kamu itu menyembah patung yang dibuat nenek moyangmu, setelah itu nenek moyangmu itu menyembah siapa? Nenek moyangmu itu diciptakan oleh siapa? Baru mereka diam. Di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang sebelummu itu adalah Allah pun juga yang menciptakan. La'alla fil asli taroji, wa la'alla, dan kalimat la'alla fil asli di dalam asalnya litaroji, yaitu bermakna taroji. Taroji itu bermakna kalau dalam bahasa Jawanya itu menowo atau apa ya, kemungkinan yang kadang itu terjadi dan kadang itu tidak. Wa fi kalamihi, dan di dalam kalamnya Allah Ta'ala, litahqiqi, itu adalah sesuatu tahqiq. Tahqiq itu pasti terjadi. Nah, inilah pentingnya kita itu belajar Al-Quran itu dengan guru, belajar Al-Quran itu dengan sanad, belajar Al-Quran itu dengan tafsir. Karena apa? Karena Al-Quran itu tidak bisa kita maknai dengan makna seperti kita membaca buku, makna seperti kita membaca kitab, itu tidak bisa. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang tentu saja di situ banyak rahasia-rahasia, banyak ilmu-ilmu, tata cara yang kita itu sebagai orang awam susah atau bahkan mungkin tidak mampu untuk menerjemahkannya. Makanya kita membutuhkan yang namanya tafsir. Kalau kita beranggap kita tidak membutuhkan tafsir, maka kita akan memaknai la'ala dengan berarti Allah itu bisa menjadikan orang itu takut dan juga bisa tidak. Nah, itu tentu saja melemahkan zatnya Allah. Tapi di dalam para ulama ahli tafsir mengatakan la'ala atau adalah kalimat la'ala ini bukan kok bermakna taroji, tapi bermakna tahqiq. Itu pasti terjadi. Menawi ngoten mawon sae kula, mugi-mugi saged bermanfaat, mugi-mugi saged dadekaken kula panjenengan selamat besok dan dunia lan akhirat. Amin.